Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Kelompok kami ingin mempresentasikan matkul metode penelitian pada CH15, yaitu kuantitatif data analis, hipotesis, dan testing. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajurina Vitamim dengan NPM akhir 255, saya sendiri Muhammad Irfan Zulkifli dengan NPM akhir 269, selanjutnya ada Geo Monang Sijabat dengan NPM akhir 106, dan yang terakhir Muhammad Fikri Aminullah dengan NPM akhir 264. Baik, selanjutnya di sini yang pertama yaitu ada tipe 1 error, tipe 2 error, and statistical power. Yang pertama ada tipe 1 error. Kesalahan tipe 1 yang juga dikenal sebagai alpha adalah probabilitas menolak hipotesis nol ketika sebenarnya hipotesis tersebut benar. Kesalahan tipe 1 akan terjadi jika kita menyimpulkan berdasarkan data bahwa burnout mempengaruhi niat untuk meninggalkan pekerjaan padahal sebenarnya tidak. Probabilitas kesalahan tipe 1 yang juga dikenal sebagai tingkat signifikan ditentukan oleh peneliti. Tingkat signifikan yang umum dalam penelitian bisnis adalah 5% dan 1%. Selanjutnya ada tipe kesalahan 2 yang juga disebut beta, adalah probabilitas gagal menolak hipotesis nol meskipun hipotesis alternatif sebenarnya benar. Misalnya menyimpulkan berdasarkan data bahwa kelelahan tidak mempengaruhi niat untuk meninggalkan pekerjaan, padahal sebenarnya hal itu terjadi. Probabilitas kesalahan tipe 2 berbanding terbalik dengan probabilitas kesalahan tipe 1. Semakin kecil resiko salah satu jenis kesalahan, semakin besar resiko jenis kesalahan lainnya. Selanjutnya ada konsep penting ketiga dalam pengujian hipotesis adalah statistical power atau daya statistik 1 dikurangi beta. Daya statistik atau singkatnya daya adalah probabilitas menolak hipotesis nol dengan benar. Dengan kata lain, daya adalah probabilitas bahwa signifikansi statistik akan terindikasi jika memang ada. Selanjutnya ada choosing the appropriate statistical technique. Yang pertama ada testing a hypothesis about a single mean. Uji T satu sampel digunakan untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata populasi dari mana sampel diambil sama dengan standar perbandingan penelitian. Selanjutnya yang kedua ada testing hypothesis about two realized means. Kami juga dapat melakukan uji T sampel berpasangan untuk menganalisis perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan setelah perlakuan ujian tersebut. Yang pertama, yang selanjutnya ada uji Wilcoxon-Signet rank adalah uji non-parametrik untuk menganalisis perbedaan yang signifikan antara dua sampel terkait atau pengukuran berulang pada satu sampel. Uji ini digunakan sebagai alternatif uji T sampel berpasangan ketika populasi tidak dapat diasumsikan berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji McNemar adalah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal. Uji ini menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel yang bergantung ketika variabel yang diteliti bersifat dikotomis. Uji ini terutama digunakan dalam studi sebelum sampai sesudah untuk menguji efek eksperimental. Baik, selanjutnya di sini kita membahas mengenai testing hypothesis about two related means atau pengujian hipotesis untuk dua rata-rata yang tidak berkaitan atau independent sample test. Jadi di sini digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok yang berbeda memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan pada suatu variabel
yang diukur dengan skala interval atau rasio. Contohnya contoh apakah pria dan wanita memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda terhadap jam kerja fleksibel. Nah, pengujian ini dilakukan dengan uji tes untuk dua sampel independen. Variabel kelompok nominal dibagi menjadi dua, misalnya pria dan wanita, perokok atau non-perokok. Lalu dibandingkan pada satu variabel terukur, misalnya tingkat kepuasan gaji produktivitas. Nah, untuk yang kedua ini pengujian hipotesis untuk beberapa rata-rata atau ANOVA. Jadi, jika yang dibandingkan adalah lebih dari dua kelompok, maka digunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, ANOVA ini membantu kita mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata beberapa kelompok pada satu variabel terukur. Jadi, apakah metode pelatihan yang berbeda atau pelatihan formal, pelatihan lapangan, belajar dari manajer tanpa pelatihan itu mempengaruhi hasil penjualan eh, mengaruhi hasil penjualan secara berbeda. Jika hasil ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan, kita perlu melakukan uji lanjutan atau post hoc test seperti 2K atau SAFE untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Untuk slide selanjutnya di sini membahas mengenai analisis regresi atau regression analysis. Jadi digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Contohnya, apakah persepsi terhadap kualitas produk mempengaruhi keinginan seorang untuk membeli. Hasil analisis akan menunjukkan koefisien regresi menunjukkan beberapa besar pengaruh perubahan satu unit pada X terhadap perubahan Y. Dan R2, R kuadrat, koefisien determinasi itu menunjukkan seberapa besar variasi dalam Y dapat dijelaskan oleh X. Nah, misal jika R sama dengan 0, koefisien determinasinya 0,519, artinya 50,9%. Dalam keinginan membeli dijelaskan oleh persepsi kualitas. Nah, untuk selanjutnya ini multicollinearity atau multicollinearitas. Jadi ini terjadi ketika dua atau lebih variabel independen saling berkorelasi tinggi dalam model regresi. Ini membuat hasil regresi menjadi tidak stabil atau tidak dapat diandalkan. Bisa dideteksi dengan melihat matriks korelasi, nilai toleransi, dan VIF variance inflation factor yang umumnya korelasi di atas 0,70 dianggap tinggi dan VIF lebih besar 10 menandakan masalah. Jika tujuan analisis adalah prediksi, multikolonialitas tidak terlalu bermasalah. Tapi jika tujuannya untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, maka perlu diatasi misalnya dengan menghapus salah satu variabel, menggabungkan variabel, dan menggunakan metode seperti ridge regression. Nah, pada slide selanjutnya ini moderasi dalam regresi atau interaction effect. Jadi moderasi ini terjadi ketika pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel independen tergantung pada variabel lain. Contoh, pengaruh kualitas produk terhadap minat beli bisa berbeda tergantung pada tingkat pendapatan. Nah, dalam regresi efeknya moderasi dianalisis dengan menambahkan interaksi antar variabel ke dalam model regresinya. Nah, yang keenam ini teknik multivarian lainnya. Yang pertama ada diskriminan analisis, mana ini dapat digunakan untuk mengetahui variabel apa yang membedakan dua kelompok, misalnya pelanggan loyal vs tidak loyal, dengan variabel dependen berskala nominal dan variabel bebas berskala interval atau rasio. Yang kedua ada logistic regression, yang mana ini digunakan saat variabel dependen hanya memiliki dua kategori, misalnya beli dengan tidak beli, yang mana lebih fleksibel dibandingkan diskriminan analisis karena tidak banyak asumsi statistik. Yang ketiga ada choice analysis, yang mana ini digunakan untuk memahami preferensi konsumen dengan cara memberikan pilihan produk yang memiliki kombinasi atribut, mana bisa dilihat ada harga, kualitas, kecepatan pengiriman, dan lain-lain. Yang mana di sini membantu mengetahui atribut mana yang paling penting bagi konsumen. Yang keempat yaitu two-way ANOVA atau ANOVA dua arah, yang mana di sini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen kategori terhadap satu variabel dependen numerik
termasuk interaksi antara keduanya. Contohnya, apakah jenis pelatihan dan jenis mentor secara bersama-sama mempengaruhi performa kerja. Yang kelima ada MANOVA atau multivariate ANOVA. Mirip dengan ANOVA tapi digunakan jika ada lebih satu variabel dependen. MANOVA menganalisis beberapa variabel terikat sekaligus, menghindari kesalahan jika ANOVA dilakukan berulang-ulang. Yang selanjutnya, terakhir adalah canonical correlation. Jadi ini digunakan untuk melihat hubungan antara beberapa variabel independen dan beberapa variabel dependen. Contoh bagaimana perilaku kerja, disiplin, keterlibatan, ketepatan waktu berkorelasi dengan performa kerja, kualitas, kuantitas, tingkat kesalahannya. Jadi banyak teknik statistik yang tersedia untuk univariat ini, bivariat maupun multivariat. Yang memiliki teknik yang tepat sangat penting tergantung pada jumlah variabel, skala pengukuran, dan tujuan analisis. Dan juga ukuran sampel dan asumsi statistik dengan teknik yang tepat, dan hasil dari sampel bisa digeneralisasikan ke populasi secara valid. Excelsior Enterprise pengujian hipotesis. Nah, hipotesis berikut dihasilkan untuk penelitian, yaitu yang pertama ada H1 atau hipotesis 1, pengayaan pekerjaan memiliki efek negatif pada niat untuk meninggalkan perusahaan atau intention to leave. Kemudian hipotesis kedua, persepsi keadilan memiliki efek negatif pada niat untuk meninggalkan perusahaan. Hipotesis ketiga, kelelahan atau burnout memiliki efek positif pada niat untuk meninggalkan perusahaan. Dan hipotesis 4, kepuasan kerja mediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, persepsi keadilan, dan kelelahan terhadap niat untuk meninggalkan perusahaan. Hipotesis ini memerlukan penggunaan analisis regresi mediasi, di mana semua variabel diukur pada tingkat interval. Hasil dari pengujian ini dan interpretasinya adalah untuk menguji hipotesis bahwa kepuasan kerja mediasi efek persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan terhadap niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan. 3 model regresi diperkirakan mengikuti Baron and Kenny 1986. Model 1 meregresi kepuasan kerja pada persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Model 2 meregresi niat untuk meninggalkan perusahaan pada persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Dan model 3 meregresi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan pada persepsi keadilan, kelelahan, pengayaan kerja, dan kepuasan kerja. Koefisien terpisah untuk setiap persamaan diperkirakan dan diuji. Untuk membangun mediasi, kondisi berikut harus terpenuhi, yaitu persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan harus mempengaruhi kepuasan kerja dalam model 1. Persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan harus terbukti memiliki dampak pada niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan dalam model 2. Dan kepuasan kerja harus mempengaruhi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan dalam model 3, sambil mengontrol untuk persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Jika semua kondisi ini terpenuhi dalam arah yang diprediksi, maka efek persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan harus lebih kecil dalam model 3 daripada model 2. Mediasi sempurna terjadi jika persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan tidak memiliki efek pada niat untuk meninggalkan perusahaan. Dengan kata lain, efek dari variabel-variabel ini terhadap niat untuk meninggalkan perusahaan tidak lagi signifikan. Ketika efek kepuasan kerja dikontrol model 3. Mediasi parsial terbentuk jika persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan masih mempengaruhi niat untuk meninggalkan perusahaan dalam model 3. Analisis lanjutan dilakukan untuk menguji efek tidak langsung dari persepsi keadilan dan pengayaan pekerjaan pada niat untuk meninggalkan perusahaan melalui kepuasan kerja. Baron dan Kenny 1986 menyediakan uji signifikan perkiraan untuk efek tidak langsung dari persepsi keadilan dan kelelahan pada niat karyawan. Jalur dari masing-masing persepsi keadilan dan pengayaan pekerjaan ke kepuasan kerja dilambangkan dengan alfa, dan standar errornya yaitu S alfa. Jalur dari kepuasan kerja ke niat untuk meninggalkan perusahaan dilambangkan dengan beta
B dan standar errornya adalah SB. Produk AB adalah estimasi dari efek tidak langsung persepsi keadilan dan pengayaan pekerjaan pada niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Standar error dari AB sendiri adalah SEAB sama dengan akar B kuadrat SA kuadrat ditambah A kuadrat SB kuadrat ditambah SA kuadrat SB kuadrat. Rasio AB per SEAB dapat diinterpretasikan sebagai statistik Z efek tidak langsung dari persepsi keadilan eh, min 3.246 P lebih kecil dari 0,01 dan kelelahan min 2743 P lebih kecil 0,01 keduanya signifikan. Kemudian interpretasi keseluruhan dan rekomendasi untuk presiden. Dari hasil pengujian hipotesis jelas bahwa persepsi keadilan dan pengayaan pekerjaan mempengaruhi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan melalui kepuasan kerja. Dari hasil deskriptif kita telah melihat bahwa rata-rata persepsi keadilan cukup rendah 2,44 pada skala 5 poin. Rata-rata pengayaan pekerjaan jelas lebih tinggi yaitu 3,49 pada skala 5 poin, tetapi masih di bawah standar perusahaan. Oleh karena itu, jika retensi karyawan adalah prioritas utama bagi presiden, penting untuk merumuskan kebijakan dan praktik yang membantu meningkatkan persepsi keadilan dan mendesain ulang pekerjaan sedemikian rupa sehingga lebih menantang bagi karyawan. Apapun yang dilakukan untuk meningkatkan persepsi keadilan karyawan dan untuk memperkaya pekerjaan karyawan akan meningkatkan kepuasan kerja dan dengan demikian membantu karyawan untuk mengurangi memikirkan untuk meninggalkan perusahaan dan mendorong mereka untuk tetap tinggal. Oleh karena itu, Presiden sangat disarankan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem jika memang ada, atau menghilangkan kesalahpahaman tentang ketidakadilan jika itu yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk memperkaya pekerjaan karyawan, Presiden mungkin ingin mengingat tujuan-tujuan yang pertama yaitu kurangi pekerjaan yang berulang. Yang kedua, tingkatkan perasaan pengakuan dan pencapaian karyawan. Ketiga, memberikan kesempatan untuk kemajuan karyawan, yaitu promosi ke pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan. Yang keempat, berikan kesempatan untuk pertumbuhan karyawan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan tanpa promosi jabatan. Selanjutnya ada Elsevier Enterprise Hypothesis Testing. Jadi, berdasarkan studi kasus Elsevier Enterprise, ini terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama itu ada job enrichment, itu memiliki negatif efek pada intention to leave atau niat untuk meninggalkan pekerjaan. Lalu yang hipotesis kedua itu perceived equity atau mendapatkan keadilan itu memiliki negatif efek pada intention to live. Lalu hipotesis ketiga burnout atau kelelahan itu memiliki positif efek pada intention to live. Dan hipotesis keempat itu job satisfaction itu memediasi antara job enrichment, perceived equity dan burnout on on intention to live. Nah, berikut itu merupakan hasil dari hipotesis testingnya. Yang pertama itu pada model yang pertama, itu berkaitan dengan job satisfaction as a dependent variable. Setelah dilakukan analisis, maka ditemukan model fitnya sebesar 0,172. Lalu yang kedua, ini uh, intention to live digunakan sebagai dependent variable. Maka untuk model fitnya itu ditemukan sebesar 0,264. Lalu yang terakhir eh, termasuk dari job satisfaction sebagai independent variable dengan intention to live sebagai dependent variable. Maka untuk model fitnya ditemukan sebesar 0,577. Lalu setelah dilakukan analisis hipotesis tadi, ditemukan bahwa R kuadrat dari model terakhir atau model ketiga itu adalah 0,577 dan sekali lagi model tersebut signifikan secara statistik. Nah, dalam model ini kepuasan kerja atau satisfaction work itu adalah prediktor signifikan dari niat untuk pergi atau intention to leave. Adapun keadilan yang dirasakan
dan pengayaan pekerjaan adalah prediktor signifikan dari niat untuk pergi atau intention to leave. Lalu ada pengaruh keadilan yang dirasakan dan pengayaan pekerjaan terhadap niat untuk pergi dari lebih rendah di model ketiga dibandingkan pada model kedua. Maka dengan demikian semua kondisi untuk memediasi parsial terpenuhi untuk keadilan yang dirasakan dan pengayaan pekerjaan. Adapun analisis tindak lanjut itu dilakukan untuk menguji efek tidak langsung dari persepsi keadilan, equity, dan pengayaan pekerjaan terhadap niat untuk meninggalkan pekerjaan melalui kepuasan kerja dengan menjelaskan rumus kesalahan standar, yaitu ada rumus yang dipakai yaitu SE AB sama dengan akar B kuadrat kali SA kuadrat ditambah A kuadrat SB kuadrat plus SA kuadrat kali SB kuadrat. Yang mana untuk A ini mewakili keadilan yang berpengaruh pada kepuasan kerja. Lalu SA ini mewakili kesalahan standarnya. Lalu B mewakili kepuasan kerja berpengaruh pada niat keluar kerja. Lalu SB-nya mewakili kesalahan standar. Lalu dari hasil pengujian hipotesis, jelas bahwa equity yang dirasakan atau keadilan yang dirasakan dan pemberdayaan pekerjaan memengaruhi niat karyawan untuk keluar melalui kepuasan kerja. Nah, dari adanya hasil pengujian hipotesis ini, terdapat kesimpulan yang bisa dipakai oleh Presiden, Presiden Excelsior Enterprise. Yang pertama itu eh, terdapat kesimpulan yang pertama untuk mengurangi pekerjaan yang repetitif. Lalu yang kedua, meningkatkan rasa pengakuan dan pencapaian karyawan. Lalu yang ketiga, memberikan peluang untuk kemajuan karyawan. Contohnya yaitu promosi pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan atau skills. Lalu yang keempat adalah memberikan kesempatan untuk pertumbuhan karyawan dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan tanpa promosi jabatan. Lalu, adapun fakta bahwa 57,7% dari varians dalam intention to leave itu dijelaskan oleh 4 variabel independen yang dipertimbangkan dalam studi ini masih menyisakan lebih dari 40% yang tidak terjelaskan. Dengan kata lain, ada variabel tambahan lain yang penting dalam menjelaskan intention to leave yang belum dipertimbangkan dalam studi ini. Penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menjelaskan lebih banyak varians dalam intention to leave jika Presiden Elsevier Enterprise ini menindaklanjuti masalah tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.